Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Triwati dengan NIM A5102501660 dari kelompok 7. Saya ingin mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan karakter di zaman modern. Oke, pertama kami memilih topik pendidikan karakter di zaman modern karena melihat semakin menurunnya nilai moral dan etika di kalangan pelajar maupun masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membawa dampak besar terhadap pola pikir dan perilaku manusia, terutama generasi muda. Banyak orang kini lebih menekankan pada kecerdasan intelektual atau IQ dan pencapaian akademik. Sementara nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan disiplin seringkali terabaikan. Fenomena seperti maraknya ujaran kebencian di media sosial, meningkatnya perilaku intoleran, rendahnya rasa tanggung jawab sosial, dan menurunnya etika berkomunikasi menunjukkan adanya krisis karakter di tengah kemajuan manusia. Perubahan sosial dan teknologi yang tidak diimbangi dengan penguatan moral dapat membuat manusia kehilangan arah dan nilai kemanusiaannya. Pendidikan karakter dapat dipahami sebagai proses yang bertujuan membentuk nilai-nilai moral, etika, dan kebijakan dalam diri individu. Menurut Kemendiknas 2011, pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, agar mereka mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter tidak hanya disampaikan melalui mata pelajaran khusus, melainkan juga melalui keteladanan guru, budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan keluarga. Intinya, karakter terbentuk melalui pembiasaan dan contoh nyata, bukan hanya teori. Contohnya, seorang siswa akan belajar disiplin bukan karena membaca buku disiplin, tetapi karena terbiasa datang tepat waktu dan menghargai aturan. Begitu pula dengan nilai kejujuran. Siswa belajar jujur ketika guru dan orang tua memberikan contoh nyata dalam kehidupan mereka. Beberapa permasalahan nyata di era modern antara lain: 1. Penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying yang menunjukkan lemahnya kesadaran etika digital. 2. Kecanduan gawai, mengurangi interaksi sosial secara langsung dan membuat sebagian anak muda kehilangan empati terhadap sesama. Ketiga, budaya instan dan konsumtif, di mana keberhasilan sering diukur dari popularitas atau materi, bukan dari kejujuran dan kerja keras. Keempat, persaingan akademik yang ketat, sehingga sebagian siswa lebih fokus pada nilai daripada integritas dan tanggung jawab pribadi. Sekolah dan universitas perlu mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam setiap aspek kegiatan, seperti melalui kerja sama kelompok, proyek sosial, kegiatan keagamaan, atau organisasi mahasiswa. Kegiatan semacam ini melatih tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, dan empati secara langsung. Nilai-nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, 1. Media sosial sering digunakan tanpa kontrol etika, menimbulkan cyberbullying, penyebaran hoaks, dan perilaku konsumtif. Kedua, kecanduan gawai menyebabkan berkurangnya interaksi sosial nyata dan menurunnya empati antar individu. Ketiga, persaingan akademik yang tinggi membuat sebagian siswa lebih fokus pada nilai daripada integritas. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi sangat penting agar generasi muda mampu menggunakan kemajuan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan: 1. Kejujuran, 2. Disiplin, 3. Empati dan kepedulian sosial, keempat, kerjasama dan toleransi, dan kelima, tanggung jawab digital atau digital ethics. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui kegiatan konkret di sekolah maupun lingkungan masyarakat, seperti gotong royong, kegiatan sosial, dan pelatihan literasi digital. Guru dan orang tua harus menjadi teladan utama agar nilai-nilai karakter dapat tertanam kuat dalam diri generasi muda. Lalu, ada makna pendidikan menurut kelompok. Bagi kami, pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan otak, tetapi juga untuk membentuk hati dan perilaku. Pendidikan sejati adalah proses memanusiakan manusia, bukan hanya menjadikan seseorang pandai berpikir, tetapi juga mampu berbuat baik dan bertanggung jawab. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi yang serba cepat, manusia membutuhkan landasan moral yang kuat agar tidak kehilangan arah dan nilai kemanusiaannya. Sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan karakter tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata, tetapi melalui keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan yang mendukung. Jika setiap individu memiliki karakter yang baik, jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab, maka bangsa ini akan memiliki generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan siap membawa perubahan positif bagi Indonesia di masa depan. Pendidikan karakter bukan hanya pelengkap dalam sistem pendidikan, tetapi merupakan inti dari tujuan pendidikan itu sendiri, menciptakan manusia yang seutuhnya cerdas, beretika, dan berperi kemanusiaan. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya tutup, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.